Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Prasongko dengan NPM C1A023-076. Di sini saya akan membahas pemahaman saya tentang video yang telah diberikan oleh Ibu Septriani pada e-learning. Video yang pertama yaitu materi tentang pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dalam video tersebut ada 6 konsep yang perlu dipahami. Yang pertama yaitu teori pengambilan sumber daya alam secara optimal. Ada dua syarat utama. Yang pertama, harga sumber daya alam harus sama dengan biaya marginal ditambah biaya alternatif atau royalti. Dan yang kedua yaitu royalti ini harus naik seiring waktu sesuai dengan tingkat bunga agar efisien secara ekonomi. Dan yang kedua yaitu pengaruh persediaan sumber daya alam. Pengambilan sumber daya alam dipengaruhi oleh persediaan. Biasanya semakin sedikit sumber daya alam tersisa, maka biaya pengambilannya semakin mahal. Ini juga disebut dengan hubungan negatif. Yang ketiga yaitu ketidakpastian dalam pengambilan sumber daya alam. Ketidakpastian seperti naiknya suku bunga atau permintaan masa depan yang tidak pasti bisa menyebabkan sumber daya alam diambil lebih cepat atau deflasi atau lebih lambat konservasi, tergantung kondisi dan sikap pemilik sumber daya alam tersebut. Yang keempat yaitu model pengambilan sumber daya alam yang pulih. Dalam video tersebut ada dua model. Yang pertama MSY atau hasil maksimum berkelanjutan. Model ini hanya mempertimbangkan aspek biologi. Model yang kedua yaitu OSY atau hasil optimal berkelanjutan. Model ini mempertimbangkan juga manfaat dan biaya ekonomi. OSY lebih efisien dan realistis. Yang kelima yaitu kepemilikan bersama. Sumber daya alam milik umum rentan dieksploitasi berlebihan karena tidak ada kontrol individu. Solusinya untuk memberi hak kepemilikan agar ada tanggung jawab dalam pengelolaannya. Yang keenam yaitu pencemaran dan jasa lingkungan seperti udara, air, dan pemandangan sering tercemar karena semua orang bisa memakai dengan bebas. Solusinya, tetapkan pungutan atau bayaran atas penggunaannya dan memasukkan nilai lingkungan ke dalam harga barang dan jasa agar lebih bijak digunakan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang video pertama, yaitu pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas pada video ketiga, yaitu materi tentang pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat atau biasa disebut dengan PSM. PSM ini sendiri juga adalah model pengelolaan SDA yang melibatkan masyarakat sebagai pengelolanya. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan ekologi. PSM ini memungkinkan masyarakat mendapatkan akses terhadap sumber daya alam, menciptakan mata pencaharian, dan memastikan keberlanjutan karena mereka merasa terlibat dalam pengelolaan tersebut. Dalam pengelolaan PSM ada peran yang jelas antara pemerintah, masyarakat, dan pasar. Jika pemerintahannya kuat dan masyarakatnya lemah, pengelolaannya bisa diserahkan pada pemerintah. Sebaliknya, jika masyarakat kuat, pengelolaannya bisa diberikan pada mereka. Jika keduanya kuat, kolaborasi adalah pilihan terbaik, dan jika keduanya lemah, maka sektor pasar atau swasta dapat berperan. Masyarakat dalam PSM dapat dibedakan berdasarkan dua hal, yaitu secara teritorial atau berdasarkan lokasi dan fungsional berdasarkan pekerjaan. Pendekatan terbaik adalah mengombinasikan keduanya, di mana ada perwakilan dari wilayah geografis dan latar belakang pekerjaan yang beragam. Di dalam video tersebut juga menjelaskan bahwa ada 6 unsur penting dalam PSM. Yang pertama yaitu batas wilayah, yaitu untuk menghindari konflik. Yang kedua yaitu aturan operasional yang mengatur bagaimana sumber daya alam dimanfaatkan, seperti larangan menggunakan bom untuk menangkap ikan. Yang ketiga hak, yaitu yang mengatur tingkat kepemilikan atas akses terhadap sumber daya alam. Yang keempat pemegang otoritas yang bertanggung jawab dalam pengelolaannya. Yang kelima
monitoring untuk memastikan aturannya dipatuhi. Yang keenam, sanksi untuk memberikan konsekuensi jika aturannya dilanggar. Penting juga untuk diperhatikan bahwa pengakuan pemerintah dan kepemimpinan yang baik adalah faktor penentu keberhasilan PSM. Tanpa ada pengakuan dari pemerintah, PSM bisa rentan. Selain itu, aspek kepemimpinan dan sejarah masyarakat juga sangat mempengaruhi keberhasilan model ini. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat ini atau PSM. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.